Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semoga kita bisa mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat kelak. Perkenalkan, saya Rama Pondriyakarna dengan NIM 21000111379. Di sini saya akan membawakan materi presentasi tentang Bankers Acceptance. Oke, kita mulai pada pembahasan pertama. Apa itu Bankers Acceptance? Banker acceptance adalah komitmen bank untuk melakukan pembayaran yang diminta di masa depan. Permintaan biasanya akan menentukan penerima pembayaran, sejumlah dan tanggal pembayaran yang memenuhi syarat. Setelah diterima, permintaan tersebut menjadi kewajiban bank yang tidak bersyarat. Akseptasi bankir dibedakan dari draft waktu biasanya karena kepemilikan dapat dialihkan sebelum jatuh tempo, memungkinkannya untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Penerimaan bankir dimulai dengan setoran sejumlah pembayaran di masa depan ditambah biaya. Draft waktu yang akan ditarik pada deposito dikeluarkan untuk pembayaran di masa mendatang, serupa dengan cek mundur. Bank menerima atau menjamin kewajiban untuk membayar pemegang wesel, analog dengan kata kasir. Pemegang wesel dapat menahan akseptasi hingga jatuh tempo dan menerima pembayaran nilai nominal dari bank, atau dapat menjual atau menukar akseptasi dengan potongan harga kepada pihak lain yang bersedia menunggu hingga jatuh tempo untuk menerima pembayaran yang dijanjikan bank. Akseptasi bankir menguntungkan dalam transaksi antara pihak yang tidak dikenal dengan mengurangi resiko kredit dan digunakan secara luas dalam perdagangan internasional. Karena alasan ini, dalam perjanjian di mana barang akan dijual di masa mendatang. Jika pembeli tidak memiliki hubungan yang mapan dengan atau sebaliknya, tidak dapat memperoleh kredit dari penjual. Akseptasi bank memungkinkannya untuk mengganti kelayakan kredit bank dengan miliknya. Sejarahnya adalah Banker acceptance berasal dari abad ke-12, ketika mereka muncul sebagai sarana untuk membiayai perdagangan yang tidak pasti, karena bank membeli surat wesel dengan harga diskon. Selama abad ke-18 dan abad ke-19, ada pasar aktif untuk akseptasi bankir sterling di London. Ketika Federal Reserve Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1913. Salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan pasar penerimaan bankir domestik untuk menyaingi London, untuk meningkatkan perdagangan AS, dan meningkatkan posisi kompetitif bank-bank AS. Bank-bank nasional diberi wewenangan untuk menerima draft waktu dan Federal Reserve diberi wewenangan untuk membeli akseptasi bankir tertentu yang memenuhi syarat, tetapi hari ini Bank Sentral US tidak lagi membeli akseptasi bankir, melainkan membeli sebagian besar obligasi pemerintahan US dari dealer utama. Di Republik Rakyat Tiongkok atau RRSI, nota penerimaan bank telah menjadi mata uang bayangan dengan bank tawanan pemerintah daerah yang menerbitkan BA untuk menyembunyikan tingkat utang mereka. Selanjutnya ada penerimaan banker sebagai cek. Banker acceptance seperti cek bersertifikat, bentuk pembayaran yang relatif aman untuk kedua sisi transaksi. Uang yang terhutang dijamin akan dibayar pada tanggal yang ditentukan pada tagihan. Penggunaan BA
paling banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Seorang pembeli dengan bisnis mengimporan dapat mengeluarkan akseptasi bankir dengan tanggal setelah kiriman jatuh tempo, dan penjual dengan bisnis ekspor akan memiliki instrumen pembayaran di tanggal sebelum menyelesaikan pengiriman. Orang yang dibayar dengan akseptasi bank dapat menahannya sampai tanggal jatuh tempo untuk menerima nilai sepenuhnya atau dapat menjualnya segera dengan potongan harga untuk nilai nominalnya. Selanjutnya ada penerimaan banker sebagai investasi. Bank dan investor, institusi memperdagangkan akseptasi bankir di pasar sekunder sebelum mencapai jatuh tempo. Strateginya mirip dengan yang digunakan dalam perdagangan obligasi tanpa kupon. BA dijual di bawah nilai nominal dengan diskon yang ditentukan oleh lamanya waktu sebelum jatuh tempo. Akseptasi bank dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena bank dan peminjam bertanggung jawab atas jumlah yang jatuh tempo saat instrumen jatuh tempo. Selanjutnya ada langkah-langkah kerja banker acceptance. Langkah pertama, eksportir dan importir menyetujui transaksi perdagangan internasional. Langkah kedua, eksportir mengajukan bankers acceptance kepada banknya. Yang ketiga, bank mengevaluasi permintaan banker acceptance dan menyetujuinya. Langkah keempat, banker acceptance dikeluarkan oleh bank dan diberikan kepada eksportir. Langkah kelima, eksportir menjual banker acceptance kepada bank atau pihak ketiga untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat. Langkah keenam, importir membayar banker acceptance pada tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Selanjutnya ada keuntungan dari banker acceptance. Yang pertama, meningkatkan likuiditas. Artinya, eksportir dapat dengan cepat mengkonversi tagihan perdagangan menjadi dana tunai dengan menjual banker acceptance. Yang kedua, pengurangan risiko. Banker acceptance menawarkan jaminan pembayaran yang dijamin oleh bank, mengurangi risiko gagal bayar. Yang ketiga, pembiayaan transaksi internasional. Banker acceptance dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja eksportir. Dan yang keempat, kepentingan investor. Banker acceptance menawarkan tingkat pengembalian yang kompetitif bagi investor yang membeli instrumen tersebut. Kerugiannya meliputi risiko utama dari banker acceptance adalah lembaga keuangan harus memenuhi pembayaran yang dijanjikan. Ini adalah risiko utama bagi bank untuk membantu lindung nilai terhadap hal ini. Bank mungkin meminta pembeli untuk mengirim agungan. Penggunaan banker acceptance adalah memfasilitasi transaksi ekspor dan impor. Yang kedua, penggantian letter of credit tradisional. Yang ketiga, sumber pembiayaan untuk perusahaan multinasional. Yang terakhir menjadi instrumen investasi bagi bank dan investor. Contoh-contoh penggunaan banker acceptance. Yang pertama adalah eksportir di negara A menjual produknya kepada importir di negara B. Yang kedua, eksportir mengajukan banker acceptance kepada banknya. Yang ketiga, bank setuju untuk mengeluarkan banker acceptance. Yang keempat, eksportir menjual banker acceptance pada bank atau investor dengan diskon. Dan yang terakhir, importir membayar banker acceptance pada tanggal jatuh tempo. Kesimpulan dari materi ini adalah banker acceptance adalah instrumen keuangan yang penting dalam transaksi perdagangan internasional, memberikan keuntungan bagi eksportir, importir, bank, dan investor, meningkatkan likuiditas, mengurangi resiko, dan menyediakan sumber pembiayaan. Dan yang terakhir adalah penggunaan banker acceptance dapat mempercepat aliran perdagangan global.
Sekian yang bisa saya bawakan pada materi tentang banker acceptance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.